Pada tahun 2017, Jepang dilanda ketakutan ketika sebuah kasus mengerikan terungkap. Hilangnya seorang perempuan muda memicu penyelidikan yang kemudian membuka serangkaian kejahatan yang jauh lebih mengerikan. Kisah kelam ini terjadi di Yokohama, ibu kota prefektur Kanagawa. Korban terakhir dalam tragedi ini adalah Aiko Tamura yang berusia 23 tahun dari Hachioji. Keluarganya, orang tua dan kakak laki-lakinya jatuh dalam keputusasaan setelah ia menghilang secara tiba-tiba. Aiko dikenal pendiam dan tertutup. Setelah lulus SMA dan orang tuanya bercerai, ia tinggal bersama ibunya. Pada Mei 2017, seseorang yang dekat dengannya meninggal karena sakit. Itu adalah pukulan besar yang membuat Aiko mengalami gangguan mental. Ia didiagnosis mengidap skizofrenia dan kondisinya memburuk hingga membutuhkan perawatan di klinik psikiatri. Meskipun tinggal jauh, kakaknya terus mendukungnya lewat media sosial, memberi semangat dan pengharapan. Segalanya tampak perlahan membaik, dan sang kakak percaya hidup adiknya mulai kembali stabil. Namun pada Oktober 2017, Aiko menghilang tanpa jejak. Saat mencari dengan panik, kakaknya menemukan rangkaian kejahatan yang mengguncang seluruh Jepang. Nasib Aiko dan para korban lainnya membuat kasus ini dianggap salah satu yang paling mengerikan dalam sejarah negara itu. Pada 23 Oktober 2017, itu adalah hari Senin yang sunyi. Sudah 3 hari tidak ada kabar dari Aiko, membuat kakaknya sangat cemas, terutama mengingat kondisi mental dan kecenderungan impulsifnya. Ia memeriksa media sosial Aiko dan sebuah unggahan dari 20 September membuatnya merinding. Unggahan itu menunjukkan keinginan obsesif untuk mencari seseorang yang bersedia mati bersama. Aiko menulis, "Aku ingin mati tapi tidak sendiri. Kalau kau mau, hubungi aku. Kita bisa bertemu di Tokyo. Kamu punya mobil?" Di antara balasan yang masuk, satu terlihat sangat mencurigakan. "Apa kamu memakai obat terlarang atau alkohol untuk meredam rasa takut? Apartemenku bisa digunakan untuk itu." Jawaban Aiko dikirim 21 hari kemudian, penuh keputusasaan. "Kita bisa melakukannya hari ini. Aku hanya punya 1.000 yen. Kita bisa tanpa alat. Kamu di mana? Kamu pria atau wanita?" Percakapan ini membuat kakaknya sangat khawatir. Untuk mencari Aiko, ia membuat unggahan orang hilang di akun adiknya, menggambarkan pria misterius itu dan meminta bantuan publik. Setelah sehari mencari tanpa hasil, ia melapor ke polisi. Penyelidikan segera dimulai dan mengarah pada petunjuk penting. Aiko terakhir terlihat di stasiun Hachioji pada 23 Oktober pukul 13.45 bersama pria sekitar 25 tahun berambut hitam sebahu dan bertubuh kurus. Mereka diketahui bepergian dari Hachioji ke stasiun Machida, lalu naik jalur Odawara menuju stasiun Sobudaimai di kota sama, cukup jauh dari rumah Aiko. Pada pukul 14.04 mereka sudah tiba. Namun pukul 19, keduanya menghilang dari area stasiun. Kasus ini mendapat pencerahan ketika seorang pengguna internet yang juga pernah berkomunikasi dengan pria tersebut menghubungi akun Aiko dan memberikan informasi penting. Ia adalah seorang perempuan muda yang mengaku telah membuat janji bertemu dengan pria itu pada 30 Oktober di stasiun Sobudaimai. Melihat potensi bahaya, polisi memintanya membatalkan pertemuan dan mengirim petugas menyamar ke lokasi. Kakak Aiko pun juga ikut. Hari itu, tim pengawas melihat seorang pria yang cocok dengan ciri-ciri dari rekaman kamera, tampak sedang menunggu seseorang. Mereka mengikutinya ke sebuah rumah 2 lantai sekitar 750 meter dari stasiun. Pria itu menuju apartemennya dan petugas langsung mengekor. Ketika mereka mengetuk, bau busuk langsung tercium. Saat pintu dibuka, pemandangan mengerikan terbentang. Kakak Aiko langsung mengenali tas putih milik adiknya di dalam ruangan. Ketika ditanya, pria itu menunjuk ke sebuah box pendingin, memberi isyarat bahwa Aiko ada di dalamnya. Tata letak apartemen itu sederhana
namun menyeramkan. Kamar mandi dan dapur di kiri dekat pintu masuk dengan loteng kecil di atasnya, dan ruang tamu tempat horor itu ditemukan. Polisi melihat 8 kotak di ruangan itu. Ketika membuka freezer atas arahan tersangka, mereka menemukan pemandangan mengerikan. Di bawah lapisan pasir kucing, terdapat kepala manusia, kaki, lengan, dan berbagai tulang. Sisa-sisa tubuh itu milik orang-orang yang hilang dalam beberapa bulan terakhir. Dari 8 kotak, 7 berisi potongan tulang manusia, sementara 1 berisi campuran tidak beraturan. Tersangka langsung ditangkap dan banyak petugas tiba untuk melanjutkan penyelidikan resmi. Di TKP, selain 1 kotak berisi zat berbahaya, 7 kotak lainnya berisi 9 kepala manusia dan 240 fragmen tulang yang mengeluarkan bau busuk tidak tertahankan. Polisi juga menemukan gergaji, gunting, tali, sepatu, dompet kulit, dan alat lain yang penuh darah di kamar mandi. Analisis forensik memastikan bahwa dari 9 korban, 1 adalah laki-laki. Semuanya dipotong-potong, meski penyebab pasti kematian belum diketahui. Kematian terbaru terjadi kurang dari 2 minggu sebelumnya, sedangkan yang paling awal sekitar 3 bulan sebelumnya. Warga sekitar mengatakan mereka tidak pernah mendengar suara mencurigakan selain suara kereta, namun banyak yang mengaku mencium bau tidak sedap sejak pria itu pindah. Pada 9 November 2017, hanya 16 hari setelah kejadian, polisi berhasil mengidentifikasi 9 korban melalui kecocokan DNA. Di antara mereka ada Mitsuki Miura, 21 tahun, pegawai kantor dari Atsugi, serta Hung Ishihara, 15 tahun, pelajar SMA, dan korban-korban lain berusia 17 hingga 26 tahun. Banyak yang memiliki masalah kesehatan mental. Kasus ini mengejutkan masyarakat Jepang dan memunculkan pertanyaan, bagaimana pelaku dapat melakukan 9 pembunuhan beruntun hanya dalam beberapa bulan? Takahiro Shiraishi lahir pada Oktober 1990 di Sama, menjadi tokoh utama dalam rangkaian kejahatan mengerikan ini. Pada usia 27 tahun, ia menganggur dan tinggal sekitar 3 km dari rumah keluarganya. Hidupnya dipenuhi kesulitan dan kekelaman. Keluarganya, orang tua dan adik perempuan tampak hidup normal. Ayahnya bekerja sebagai penjual suku cadang mobil. Ibunya ibu rumah tangga. Namun di balik itu, Takahiro menyimpan sifat egois dan tidak peduli perasaan orang lain. Masa kecilnya dipenuhi isolasi diri. Di sekolah dasar hingga menengah ia pendiam, bahkan nyaris tidak terlihat di foto kelulusan. Konflik keluarga kemudian membuat orang tuanya bercerai dan ia memilih tinggal bersama ayahnya. Pada masa itu, ia makin sering tidak masuk sekolah dan bekerja paruh waktu demi kemandirian. Ia bahkan pernah mencoba bunuh diri dengan membakar arang bersama beberapa orang lain yang memiliki niat yang sama. Setelah selesai sekolah, ia bekerja di supermarket dan dikenal rajin serta bertanggung jawab. Kemudian ia bekerja di perusahaan elektronik sambil masuk ke dunia gelap percaloan perempuan dan bergaul dengan orang-orang bermasalah. Pada Agustus 2012, saat usianya 22 tahun, ia merantau ke distrik Kabukicho di Tokyo, pusat industri hiburan dewasa. Di sana ia bekerja mencari perempuan untuk sebuah tempat hiburan. Pendapatannya besar, hingga sekitar 300.000 yen per bulan, termasuk komisi dan biaya rujukan. Namun gaya hidup mewah membuatnya hampir tidak punya tabungan. Titik balik datang pada Februari 2017, ketika ia ditangkap di Kabukicho karena memperdagangkan seorang gadis. Ia dijatuhi hukuman 14 bulan dengan masa percobaan 3 tahun. Saat masih menjalani masa percobaan, ia sempat bekerja di sebuah perusahaan logistik, lalu kembali ke Sama di prefektur Kanagawa. Setibanya di rumah, Takahiro menjalani hidup yang semakin tertutup. Ia menghabiskan hari-harinya di kamar gelap, tenggelam dalam internet. Pola ini tidak asing dalam budaya Jepang, sering dipicu oleh tekanan sosial. Jepang tragisnya mencatat sekitar 70 orang bunuh diri per hari dan termasuk negara dengan angka tertinggi. Takahiro memanfaatkan sisi gelap dunia online, tempat topik kematian banyak dibicarakan. Ia membuat 5 akun media sosial,
1 untuk diskusi publik, dan 4 untuk percakapan pribadi. Dengan akun-akun ini, ia menjangkau orang-orang yang rentan dan perlahan memanipulasi mereka. Dari sinilah perjalanan kelamnya dimulai, memanfaatkan kelemahan orang putus asa dan menapaki jalan menuju pembunuhan. Pada Agustus 2017, Takahiro bertemu dengan Mitsuki Miura, pegawai kantor berusia 21 tahun melalui media sosial. Mitsuki yang pernah mengalami perundungan di sekolah, mengidap gangguan adaptasi dan sering mencari pelarian di ruang gelap dunia maya. Di sana ia terhubung dengan orang-orang yang memiliki pikiran muram seperti dirinya. Mitsuki mengenal Takahiro dan seorang kenalan online lainnya, Takugo Nisanaka. Ketiganya bertemu di sebuah taman dan sepakat untuk bunuh diri bersama. Namun Takugo berubah pikiran dan memilih memulai hidup baru. Mendengar itu, Mitsuki pun memutuskan mundur. Setelah itu, hubungan online antara Mitsuki dan Takahiro makin dekat. Ia mengetahui bahwa Mitsuki memiliki tabungan besar dan melihatnya sebagai target romantis sekaligus finansial. Ia pun menyusun rencana. Ia mulai mengumpulkan alat-alat seperti gergaji dan tali, serta menyewa apartemen dekat stasiun Sodamai, yang kelak menjadi lokasi kejahatannya. Dengan alasan membutuhkan uang untuk deposit apartemen, ia membujuk Mitsuki meminjaminya 510.000 yen atau sekitar 54 juta rupiah. 3 hari setelah pindah, ia mengatur pertemuan. Di apartemen itu, ia memberi Mitsuki obat tidur, kemudian membunuhnya dengan tali yang telah disiapkan. Setelah itu, ia melecehkan jenazahnya berulang kali. Takahiro menghabiskan 3 hari memotong tubuh Mitsuki di kamar mandi. Saat mulai membusuk, potongan tubuhnya disimpan di lemari es. Setiap malam, ia membuang sebagian sisa tubuh ke tempat sampah sekitar apartemen. Karena sulit menyembunyikan kepala, ia membeli boks pendingin dan menutupinya dengan pasir kucing. Pada 28 Agustus 2017, aksi kelamnya berlanjut. Korban berikutnya adalah Ishihara Momiji, siswi 15 tahun yang pendiam dan suka berkenalan secara online. Setelah bertengkar hebat dengan ibunya, ia kabur dari rumah. Dalam kondisi rentan itu, ia bertemu Takahiro di media sosial. Seperti sebelumnya, ia memancing gadis itu ke apartemen dan melakukan tindakan yang sama seperti terhadap Mitsuki. Hilangnya Mitsuki dan Ishihara membuat keluarga mereka cemas dan segera melapor ke polisi. Pelacakan sinyal ponsel menunjukkan lokasi terakhir keduanya berada di dekat stasiun Sodamai. Meski pencarian besar-besaran dilakukan, polisi tidak menemukan apapun. Sementara Takahiro tetap bersembunyi di apartemennya. Takumi Nishinaka yang tidak jadi bunuh diri sebelumnya menghubungi Takahiro setelah ia tidak bisa menghubungi Mitsuki. Saat itu, ia mengalami depresi berat dan ingin bunuh diri. Tapi anehnya, setelah pertemuan mereka, Takumi justru merasa ingin hidup. Hal ini membuat Takahiro panik. Ia menganggap Takumi ancaman yang bisa menghubungkannya dengan hilangnya Mitsuki. Ia pun memancingnya ke apartemen, memberinya obat terlarang, lalu membunuhnya seperti korban sebelumnya. Dengan 3 korban di apartemen, bau busuk menjadi tidak tertahankan. Ia mencoba memasak sebagian tubuh untuk mengurangi bau, tetapi tetap gagal. Tetangga yang mencium bau menyangka itu berasal dari saluran pembuangan, sehingga tidak menyelidiki lebih lanjut, memberikan Takahiro ruang untuk melanjutkan aksinya. Meski telah melakukan 3 pembunuhan keji, ia tidak berhenti. Ia juga menemukan kekasih baru secara online yang pindah ke apartemennya. Korban keempat adalah Hinako Saraki, mahasiswi 19 tahun yang tertekan oleh tuntutan ibunya. Pada 15 September 2017, saat pacarnya tidak ada, ia memancing Hinako masuk ke apartemen dan membunuhnya. Tak lama kemudian, ia menargetkan Hitomi Fujima, wanita 26 tahun yang terpuruk karena perceraian kedua, kondisi anaknya, dan konflik keluarga. Keluhannya di media sosial menarik perhatian Takahiro. Untuk menyamarkan bau korban-korbannya, ia membuat ventilasi darurat di apartemen. Serangan-serangannya terus berlanjut, merenggut 4 nyawa lagi, sehingga total menjadi 9 korban, termasuk Aiko Tamura. Di TKP, sebuah kotak ke-9 masih kosong.
telah disiapkan untuk korban ke-10. Namun intervensi polisi menghentikan rencana itu. Kerumitan kasus dan proses pengumpulan barang bukti membuat persidangan baru dimulai hampir 3 tahun kemudian. Pada 30 September 2020, sidang dibuka di Tokyo. Takahiro berkata, "Aku menyesal telah membunuh beberapa korban yang sempat menghabiskan banyak waktu denganku dan ingin minta maaf kepada keluarga mereka. Tapi untuk yang lain, aku tidak merasa penyesalan mendalam. Satu-satunya hal yang kusesali adalah gagal ketika tertangkap." Ia mengakui telah membunuh dan memotong-motong total 9 orang. Ia mengklaim motifnya adalah kepuasan seksual, memanfaatkan kondisi rapuh para korban untuk memenuhi fantasinya tanpa takut ditolak. Pengacaranya meminta keringanan dengan alasan gangguan mental, namun pengadilan menilai tidak ada dasar yang mendukung. Pada 15 Desember 2020, Takahiro Shiraishi dijatuhi hukuman mati. Setelah itu pengacaranya mengajukan banding, tetapi 3 hari kemudian ia mencabutnya. Ia mengatakan tidak ingin merepotkan keluarganya dan mengakui seluruh dakwaan benar, sehingga tidak berniat menantang keputusan pengadilan. Kasus ini mendorong sebuah platform media sosial di Jepang yang kini sudah dilarang untuk segera memperbarui kebijakan, melarang konten terkait bunuh diri, serta mempercepat penghapusan akun pelanggaran. Tragedi ini menjadi pengingat gelap tentang berharganya hidup dan pentingnya mencari pertolongan saat berada di titik terendah. Karena keadaan bisa berubah dan hidup selalu memiliki peluang untuk kembali bersinar. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.